Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Sativa Hasnadinanti sebagai analis kebijakan ahli pertama pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan kehadiran negara untuk menjamin hak setiap warga atas kehidupan yang sehat. Visi Kementerian Kesehatan adalah masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun misi Kementerian Kesehatan yaitu mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup, memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau, mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif, menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan, mengembangkan teknologi kesehatan yang maju, dan mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien. Kementerian Kesehatan siap mewujudkan misi mulia ini di bawah koordinasi unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Salah satu unit kerja yang berperan langsung dalam penguatan layanan rujukan adalah Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan lanjutan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Ditjen Kesehatan Lanjutan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis serta supervisi, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, menyelenggarakan administrasi Direktorat Jenderal, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan Menteri. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan terdiri atas berikut ini. Salah satunya adalah Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dipimpin oleh Direktur bernama Bapak Gotama Erlangga SKM MKM. Direktorat ini berperan dalam mendukung terselenggaranya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, khususnya rumah sakit yang siap pelayanan, memenuhi standar, dan mampu memberikan pelayanan yang aman serta bermutu. Fokus pelaksanaan tugas mencakup penguatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit, koordinasi pembinaan, dan fasilitasi pemenuhan kebutuhan layanan rujukan, pemantauan dan evaluasi kesiapan fasilitas, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk percepatan pemerataan layanan rujukan di berbagai wilayah. Berikut ini merupakan struktur organisasi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, yang dimana saya menjadi bagian dari tim kerja dukungan manajemen diketuai oleh Dr. Novi Mustikasari. Tim kerja dukungan manajemen bertugas mengkoordinasi perencanaan kegiatan hingga monitoring pelaksanaan program. Tim ini memantau realisasi kegiatan serta capaian target seperti ISS, IKP, dan IKK, termasuk penyerapan anggaran program dan manajemen direktorat. Selain itu, tim ini juga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan mitra DPR RI, Komisi 9, dan Pembinaan Wilayah Binaan, serta menyusun dan mengkoordinasikan laporan kinerja direktorat bersama tim kerja terkait. Tim juga memfasilitasi administrasi kepegawaian, tata kelola arsip, pemeriksaan auditor, serta kebutuhan direktorat dan pimpinan, dan menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Mengacu pada Permenpan RB nomor 18 tahun 2024, tugas jabatan fungsional analis kebijakan adalah melaksanakan kegiatan analis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan ruang lingkup kompleksitas rendah untuk jenjang ahli pertama. Pada indikator kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2026, salah satu indikator kinerja program yang dilakukan oleh tim kerja dukungan manajemen berfokus pada jumlah kabupaten atau kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C dengan target 32 kabupaten atau kota. Dalam konteks tersebut, peran saya sebagai analis kebijakan ahli pertama yaitu dengan menghimpun dan mengolah data lapangan, misalnya kesiapan sarana prasarana, alat kesehatan, dan pemenuhan standar layanan rujukan, menyusun bahan analisis, notula, dan ringkasan kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan, menyusun rancangan rekomendasi dan opsi kebijakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta melakukan koordinasi lintas unit, rumah sakit, dan pemangku kepentingan agar tindak lanjut perbaikan fasilitas berjalan tepat waktu dan terdokumentasi. Memilih menjadi ASN dilandasi keyakinan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai penggerak kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
Berdasarkan perspektif manajemen ASN, menjadi ASN berarti berkomitmen pada profesionalisme, integritas, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan agar tugas dapat dijalankan secara efektif dan berdampak nyata. Sementara itu, perspektif Smart ASN menekankan kemampuan adaptif, pola pikir inovatif, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat tata kelola yang akuntabel. Oleh karena itu, terdapat komitmen untuk terus belajar, memperkuat integritas, dan berorientasi pada kinerja agar dapat menjadi ASN yang memberi kontribusi nyata dalam penguatan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu layanan bagi masyarakat.